Kalau dompet Umroh alhamdulillah. Umroh, perjalanan umroh aku kemarin, perjalanan umroh pertama perdana bersama anak-anak, bersama mertuaku alhamdulillah yang usianya udah 80 tahun. Jadi pengalaman pertama ngebawa anak umur 8 tahun dan ibu mertua yang udah usia 80 tahun. Challenging banget Mbak, karena yang satu aku harus ngurusin kursi rodanya mama, yang satu aku harus ngejaga mood anakku supaya nggak cranky, karena umroh itu adalah ibadah fisik yang capek. Buat anak 8 tahun harus sa'i 7 kali, harus tawaf 7 kali, itu Masya Allah. Sampai akhirnya ada drama aku sama baby baru kelar umroh, karena baru pertama nyampe, kita mikot di pesawat, nyampe tuh langsung umroh. Jadi belum mapping lokasi hotel kayak, kok kamu bisa lewat lift ini langsung ke Masjidil Haram, oh kita bisa, belum mapping nih, jadi nggak tahu. Pokoknya udah langsung nyampe Masjidil Haram, kita langsung umroh. Pulang aku nyasar, ditinggal sama baby sama Bambang duluan ke hotel, dan itu sakit hati banget, kayak wah gila, kayak ya Allah aku ditinggal loh, ditinggal ya Allah. Itu udah berkecamuk ya, setan tuh di belakang bisikin kayak, tuh suami lo tuh ninggalin, nggak peduli sama lo capek lapar baru nyampe, ditinggalin hotel di mana lo sendirian. Untungnya ada Syabila sama Lisan, aku yang pertama kedua. Itu kita berdua tuh udah kayak di ubun-ubun. Bayangin nggak, baru kelar tahalul, terus tahalul nggak ada baby, nggak ada Bambang, kayak cuma bertiga doang. Itu kayak ya Allah sedih banget sih umroh kali ini gitu, ditinggal suami. Terus kan biasanya begitu tahalul tuh kan klimaks ya, kita udah melewati semua rukun umroh, udah selesai, itu tuh jadi gong gitu loh. Itu pasti nangis, kita peluk-pelukan kayak alhamdulillah, ini nggak ada baby dong, nggak ada Bambang, rasanya kayak gimana. Itu diuji. Jadi ternyata Allah tuh pengen uji kesabaran aku yang memang mungkin karakter aku yang aku gampang marah banget kalau dicuekin lah. Jadi kayaknya di sana tuh nih makasih nih, ayo bisa nggak nerima situasi. Ternyata miskom, baby pulang duluan karena Bambang ngantuk parah, nangis minta digendong. Udah gendong depan, udah gendong belakang, udah di atas segala macam, dia udah ngantuk hebat. Sampai akhirnya saat terakhir tuh baby sampai pakai kursi roda biar cepet. Pulanglah dia duluan. Kan aku jadi sedih ya, dia capek gitu ya ternyata gendongin Bambang. Akhirnya aku yang minta maaf sama dia. Besokannya kita perbaikan. Jadi banyak cerita seru yang aku ingat, tapi yang aku bersyukur adalah bisa membuat anak gadisku yang udah balik ya begitu berkesan dengan perjalanan umroh ini, sampai dia punya pikiran pengen tinggal di Madinah, nggak pengen pulang lagi. Dia bilang dia pengen restart hidupnya di Madinah, walaupun itu hanya emotional statement. Tapi aku ngerasa kayak, kok bisa sih Kak mikir gitu? Nggak tahu Bun, aku ngeliat kayak orang-orang di Madinah tuh mereka enak banget ya, kayak hidup di tengah-tengah surga. Kapanpun mau ke Raudhah bisa, kapanpun mau sholat gampang. Mereka cuma tinggal jualan, terus berdagang, berniaga, abis itu sholat, abis itu gitu aja Bun. Ternyata hidup tuh gini doang ya, kok enak ya, kok pengen tinggal di sini Bun gitu. Sampai dia nangis meninggalin anakku yang Luisa, nangis ninggalin Mekah, Syabila nangis ninggalin Madinah. Jadi dua-duanya alhamdulillah bukan aku yang expect tinggi gitu ya, tapi ternyata Allah bisa ngebolak-balikin hatinya anak-anakku sampai segitu jatuh cintanya dengan perjalanan umroh ini. Kalau dari hektiknya umroh nih Kak, keajaiban keimanan Kakak sendiri kan ini banyak keluarga juga, keajaibannya ada nggak Kakak rasakan? Banyak banget sih Mbak. Kalau misalnya kita mau melihat hal-hal kecil, buat aku itu adalah sebuah keajaiban ya. Hal kecil deh gitu, kayak misalnya contohnya pas kita nyampe, begitu kita ikhlas sebelum datang itu kan ada berita Mekah banjir, hujan gede gitu ya.
Terus aku cuma berdoa dalam hati, ya Allah berikan umroh yang nyaman buat kita gitu ya, yang dikasih jalan yang mudah lah untuk kita berumroh gitu ya. Alhamdulillah ya, kalau buat aku itu bukan keajaiban, tapi memang Allah itu udah nyiapin semua pada porsinya. Mungkin buat orang yang dapat kehujanan, mereka bersyukur karena itu berkah, nggak pernah terjadi di Mekah. Buat mereka itu kesempatan yang luar biasa. Tapi buat aku mungkin Allah udah siapin nggak hujan buat aku karena oh iya, aku lagi bawa mertua, yang mungkin nggak mungkin hujan-hujanan umrohnya gitu ya. Terus udah gitu, begitu kita sampai Indonesia, ternyata Raudhah ditutup sampai tanggal 28. Kita udah nyampe Indonesia, beritanya naik, Raudhah ditutup sampai tanggal 28 Januari. Buat aku itu kayak, Masya Allah ya, kok sampai Indonesia gitu ya, Raudhah baru ditutup. Terus udah gitu tiba-tiba kemarin jamaah di Madinah dan Mekah overload pada nggak dapet hotel karena ada broker Arab yang nakal gitu ya. Itu aku sampai ngeliat beritanya, ya Allah itu udah nyampe tanah air gitu ya. Itu hal-hal yang kita nggak sadarin, tapi buat aku itu ya karena Allah ya gitu ya. Walaupun tetap mereka jamaah-jamaah yang dapat kesulitan itu justru mungkin pahalanya berlipat. Terus apa lagi ya, anak-anakku begitu umroh itu jadwalnya mereka period, PMS, minum obat untuk menahan supaya periodnya nggak jebol. Keajaibannya adalah alhamdulillah aku haji 2022 minum itu jebol, Mbak. Aku nih jebol sampai minum obatnya 3 kali dalam 1 hari ditambah penghenti darah, beli di apotek di Arab Saudi di Mekah, nggak berhenti, jebol, tetap jebol. Untungnya pas pada saat terjadi setelah haji selesai. Jadi pada saat aku lagi mau arba'in di Madinah, aku bilang, Pak Syabila, Luisa jangan berharap banyak sama obat ini karena kita jadi musyrik. Kita yakinin bahwa obat ini bisa menghentikan kita period, itu udah apa? Nanti kayak bunda jebol gitu. Pokoknya kamu ikhlas aja, apapun yang nanti ketentuan dari Allah kamu ikhlas. Alhamdulillah begitu mereka nggak punya, mungkin anak-anak nggak terlalu overthinking kali ya. Kalau kita tuh overthinking. Aku overthinking malah jebol. Mereka udah nanti tulus, sudah pokoknya minum itu berhenti loh, Mbak. Sampai Jakarta, blah. Itu nikmat yang buat aku, mungkin buat sebagian orang kayak biasa aja lah, namanya juga lo pakai obat. Tapi kalau buat aku melihat anak-anakku bisa full sholat 5 waktu di Haram dan Nabawi dengan izinnya Allah lewat obat itu berkah karena nggak semua orang bisa dapat rezeki itu, karena aku ngalamin sendiri. Banyak lah Mbak keajaiban Kan